Halo guys, bertemu lagi bersama saya Truck Driver. Oke, jadi pada hari ini saya akan membahas mengenai kayak kaki pada Nissan XT32 ya, sesuai saya punya janji pada video-video sebelumnya. Jadi pembahasan yang saya akan bahas ini terutama dari sisi ketahanan ya. Jadi dari sisi ketahanan saya akan bahas lebih spesifik. Nah, T32 ini selemah apa sih kayak kakinya? Nah, jadi selemahnya itu sudah saya katakan beberapa kali kalau dia ini tidak sekuat leather frame gitu, tapi nggak bisa dikatakan lemah banget seperti rusak terus gitu. Jadi setahun tuh anggap aja ada puluhan kali kerusakannya. Nah, itu tidak terjadi ya pada Nissan X-Trail. Jadi kekuatannya itu kurang lebih sama aja sih kayak Honda gitu, Honda CR-V ya yang sekelas, terus kekuatannya sama kayak juga Mazda CX-5. Mungkin CX-5 lebih kuat dikit dari sisi ketahanan durability ya. Nah, tapi kelebihan pada X-Trailnya justru pada spare partnya yang harganya murah ya. Nah, percaya nggak percaya ya, spare part pada Nissan X-Trail ini murah banget gitu. Kalau kita pintar dan tidak dibohongi oleh bengkel ya. Jadi kita beli sendiri spare partnya online, jangan takut kita dapat KW ya. Jadi sarannya itu gimana? Kita harus sering-sering tanya ke komunitas juga gitu ya, komunitas pada Facebook, WhatsApp dan sebagainya gitu. Kita tanyakan di mana barang yang ori gitu, karena kan beberapa orang punya pengalaman ya, entah kena bohong beli KW, entah kena pengalaman yang baik gitu, pengalaman yang baik dalam artian bisa dapat barang yang original gitu. Nah, tentunya dari pengalaman mereka itu kita bisa pakai, oh ternyata di toko ini barangnya ori, otomatis kita ikut beli juga gitu ya. Kita beli barangnya, kita pakai di mobil kita gitu. Ternyata dari harga sudah saya bandingkan dengan CR-V gitu, murah banget gitu. Jadi harga spare part dari Nissan X itu bisa lebih murah sekitar 200.000 sampai 300.000 gitu ya dibandingkan dari CR-V. Nah, jadi nggak bisa dikatakan mahal juga gitu. Tapi ya jangan dibandingkan dengan maaf saya bukan bermaksud menghina ya, mobil yang low cost gitu atau mobil yang hemat lah. Mobil hemat tuh yang saya maksud ya seperti mobil-mobil harian gitulah kayak Calya, Agya. Saya bukan menghina ya, itu ada kelebihannya sendiri. Mereka memiliki spare part yang sangat murah, perawatannya sangat murah. Nah, cuma mereka punya kelebihan, tidak bisa ditaruh pada mobil seperti X-Trail. Nah, tentunya X-Trail itu biaya spare part lebih mahal, tapi mahalnya itu bukan mahal banget. Jadi masih di bawah dari CR-V gitu ya. Jadi worth it banget gitu. Seperti semisal pada video saya tadi ada tunjukkan beberapa kali pergantian T-Rod saya barusan ganti ya T-Rodnya ya. T-Rod saya ganti pakai punyanya KYB. Harganya itu untuk yang kiri aja kalau nggak salah ada sekitar 200 itu 230. Jadi kiri kanan sekitar 460 atau sampai 500 gitulah. Terus habis itu untuk rack end atau long T-Rod ya. Jadi T-Rod yang bagian paling ujung itu harganya itu satu biji juga sekitar 250. Nah, kurang lebih itu habis 1 juta gitu ya. 1 juta, ongkos juga 300 itu. Jadi 1,3 kurang lebih, dan biayanya itu menurut saya cukup bisa dikatakan murah banget gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dari Honda CR-V itu masih murah. Apalagi dibandingkan dengan Mazda CX-5. Mazda CX-5 itu dimana memiliki harga spare part kaki-kaki yang sangat mahal luar biasa ya. Saya sudah pernah bandingkan dan saya sudah pernah tanya-tanya kepada orang-orang gitu ya, saya tanya berapa harga spare part dari mobilmu gitu, mobil CX-5 gitu. Mahal banget. Saya kaget, Rextir aja sampai kalau nggak salah nyaris mau nyentuh 20 juta gitu ya, 18 juta atau berapa gitu. Saya cukup syok. Bahkan part Rextir orinya Exter itu kalau nggak salah cuma sekitar 11 juta atau 12 juta. Jadi jauh banget gitu ya perbandingannya. Punya Honda aja juga mau nyentuh 18 juta gitu. Jadi ini harganya sangat luar biasa ya kalau menurut saya perbandingannya itu. Bisa dikatakan kalau X-Trail malah paling murah loh dari spare part. Belum lagi spare part itu peminatnya jarang sehingga orang tuh nggak bisa jual sampai mahal banget gitu ya. Kalau biasa spare part yang laku tuh malah kadang-kadang para pedagang itu jualnya lebih mahal karena mau nggak mau gitu kan, banyak yang pakai kan, akhirnya mahal dijual spare partnya. Padahal harusnya mungkin tidak semahal itu. Bisa juga sih spare partnya mereka tuh harganya bisa lebih murah dari X-Trail. Cuma dikarenakan high demand itu akhirnya ya jadinya mahal dong gitu ya guys ya. Nah, jadi terus kalau penggunaannya dalam kota aja gitu ya sudah aman banget gitu. Jadi penggunaan eksternal kalau cuma dipakai dalam kota gak usah takut ya terjadi kerusakan-kerusakan macam-macam. Paling kerusakannya ya cuma ganti T-Rod, cuma ganti lower arm gitu. Palingnya cuma gitu-gitu aja. Kalau sampai jebol semua busing apa enggak lah, aman banget gitu. Jadi ya asal jangan juga polisi itu digeradak semua ya juga. Lain cerita ya guys ya kalau digeradak semua. Nah, tapi kalau cuma pakainya normal, pakai yang wajar, pakai yang layak gitu, sangat 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 aman gitu. Nggak usah takut, guys. Terus kalau cuma ganti long terot, cuma ganti apa, itu juga cepet banget, sejam 2 jam juga selesai. Bawa aja pagi sebelum berangkat kerja. Anggap aja kita masuk kerja jam 9 atau jam 10, bawa pagi jam 8, paling jam 9 udah selesai. Ya ya kasaran jam 10, jam 9 tuh sudah selesai lah, gak usah takut gitu. Terus ternyata pergantiannya juga mudah, apalagi diganti di spesialis gitu ya. Mungkin ya jauh lebih baik ya. Sebenarnya ganti spesialis sih untuk kayak kaki itu lebih baik daripada ganti di understeel punya bengkel. Karena di bengkel understeel kadang mereka nggak megang Nissan gitu. Mereka seringnya pengen Toyota, Honda dan sebagainya. Otomatis keahliannya mereka itu belum tentu bisa megang mobil ini gitu loh. Nah, tapi kalau kita biasanya taruh di spesialis, mereka ya tiap hari ngerjakan Nissan, otomatis ya sudah tahu celah-celahnya gimana, cara pemasangan gimana, aman banget gitu guys.
Nah, jadi itu sih menurut saya saran-saran dari saya gitu guys ya. Nah, terus habis itu kalau dari sisi tadi kan saya sudah bahas semua ya dari sisi kayak kakinya. Terus kayak kakinya tuh seumpama kita mau pakainya tuh kasar gitu atau penggunaannya tuh agak ekstrim ya. Misalnya off-road apa, nah itu saya lihat kurang rekomendasi sebenarnya dikarenakan apa? Dikarenakan nanti spare partnya bakal jauh lebih sering rusak ya. Tapi menurut beberapa review dari anggota grup WhatsApp, jadi di anggota grup WhatsApp itu ada yang menjadikan Xtrail itu kayak off-road gitu ya. Mereka menyatakan kalau lebih enak gitu. Jadi lebih enak itu dalam artian saat dijadikan mobil off-road itu naik anak enak, setirnya itu anteng gitu. Nah cuma kompensasi dari kenyamanan ya kita harus ngerti juga ya, kita nggak bisa ambil semua kelebihan ya. Jadi kompensasinya adalah spare part yang harus lebih sering diganti. Dalam artian spare part kayak kaki ya yang saya maksud ya. Itu aja sih. Nah terus habis itu kalau dari kayak kaki itu kalau dari sisi cross member ini juga sering rusak gitu, tapi kerusakannya nggak sampai cepet banget gimana, tergantung pakai sih. Biasa kalau kita pakainya normal-normal aja di polisi itu gak geradak ya, awet-awet aja sih. Cross member saya kebetulan saya juga cek sih nggak ada retak, nggak ada apa sebagainya. Saya juga pakai juga pelan, saya pakai dalam kota cuma berapa di 20 sampai 100 itu juga kalau lapang banget itu jarang, mungkin setahun hitungannya beberapa kali, 2 kali 3 kali aja. Terus kalau di tol juga jalanan kan mulus, saya paling pakai cuma 120, 100 bahkan 80 kadang. Jadi ya betul-betul so far so good gitu ya produk pemeliharaan D32, tidak merepotkan. Dan saya ini juga merupakan ini ya bahasanya itu kerja ya, baru beberapa tahun, baru 5 tahun saya kerja gitu. Saya punya gaji juga nggak bisa dikatakan tinggi, dan ini sangat aman banget sih piara D32 ini. Gak usah takut deh guys ya. Jadi untuk piara D32 kaki-kakinya aman banget, cukup pakai, cukup nikmati, dan sudah tinggal gitu aja sih. Yang lain-lain gak usah takut sih guys ya. Jadi ini mobil aman banget, dan ini merupakan kesempatan yang baik ya, karena mumpung harganya D32 ini sekarang ini murah banget gitu ya. Jadi mungkin karena ketidaktahuan orang-orang kan mindset Nissan, rewel Nissan, wes pokoknya Nissan ini anggapannya mobil yang sangat tidak layak dipakai menurut orang-orang, dikarenakan biaya yang mahal, terus dikarenakan rewel. Padahal nggak ada seperti itu. Saya lihat kenapa orang bilang kalau Nissan tuh rewel terutama dari kayak kaki. Mereka makainya ngawur, makainya tuh kayak orang barbar gitu. Jadi dipakai dilibas semua, jalan rusak apa digeradak-geradak. Apalagi maaf untuk gender sebelah ya, maksudnya untuk perempuan gitu. Kadang-kadang mereka kan makainya ngawur, geruduk-gerudak, ada bunyi dibiari, ada rusak dibiari, ya jelas otomatis kerusakan terutama pada understeel itu bakal terjadi yang sangat parah ya. Jadi tahu-tahu ternyata amit-amit, tahu-tahu ternyata dia punya arm lepas, tahu-tahu pengkong dia punya shock dan sebagainya gitu. Itu ya dikarenakan saat ada rusak nggak diperbaiki. Kalau ada rusak diperbaiki itu ya nggak masalah, perbaikinya juga nggak mahal kok, asal nggak kena bawang bengkel gitu ya guys ya. Nah apalagi mobil ini kan bukan barang yang murah ya, kita harus otomatis menghargai juga gitu. Maksudnya menghargai kita ya dalam artian kita punya barang ini kan mahal ya, kita jaga gitu. Kalau ada rusak ya kita perbaiki, otomatis nanti barang kita ini bisa bertahan dari lama gitu ya. Apalagi D32 ini juga ya agak pada itu orang luar negeri banyak yang pakai loh. Berarti kan ini mobil sangat nyaman ya. Kalau nggak salah termasuk SUV kelima yang paling laku itu di luar negeri. Cuma di luar negeri itu kalau nggak salah, kalau kayak di Amerika Eropa namanya Nissan Rogue, Nissan Rogue gitu. Nah kalau di Asia punya pasaran tuh X-Trail gitu ya. Gitu sih guys ya kurang lebih ya. Jadi guys ya, untuk kalian yang mau piara Nissan XT32 jangan takut, ambil aja. Yang penting jangan dapat unit yang bosok, yang penting jangan kena tipu bengkel, dan yang penting mungkin dalam artian spare part itu bisa beli sendiri gitu ya. Jadi jangan dibeliin bengkel, nanti kena up, nanti kalau kena up bingung sendiri habis itu. Jadi semua kembali ke diri kita sendiri. Selama diri kita teliti, diri kita mau effort lebih untuk mencari mobil ini, mau effort lebih untuk merawat mobil ini, akan aman dan tenang. Bahkan nggak dirawat pun ya bisa. Coba ya, eman kan, ini mobil juga bukan yang murah gitu. Ya kurang lebih seperti itu aja guys video dari saya. Terima kasih, maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya.